Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas mengenai tegangan permukaan. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kimia antarmuka dan KOI. Silakan menyaksikan. Bagaimana gaya antar molekul mempengaruhi permukaan cairan? Jadi apa yang terjadi pada permukaan zat cair? Mari kita lihat dengan menyusutkan ke skala nano. Jadi, di sini kita melihat masing-masing molekul dalam cairan, dan katakanlah setiap lingkaran biru melambangkan molekul air. Karena energi kinetik, partikel penyusun zat cair berada dalam gerakan yang acak, sehingga susunannya pun acak. Kita mungkin mengira partikel di permukaan pada tingkat makro akan membentuk permukaan acak seperti yang ditunjukkan di sini. Namun, yang harus kita ketahui adalah bagaimana daya tarik antar molekul mempengaruhi permukaan. Sebelum itu, mari kita simak percobaan mengenai tegangan permukaan air. Paku payung tetap melayang di atas air karena efek tegangan permukaan air. Fenomena ini terjadi karena molekul-molekul air memiliki gaya tarik yang kuat satu sama lain di permukaan air. Ketika kita menempatkan paku payung ringan di permukaan air dengan hati-hati, molekul-molekul air di sekitarnya akan menarik satu sama lain, menciptakan kerangka yang mendukung paku payung, sehingga paku payung tampak melayang di atas air. Namun, ketika air dipanaskan, molekul-molekul air akan mendapatkan energi kinetik yang lebih besar, sehingga gaya tarik antar molekulnya menjadi lebih lemah. Akibatnya, tegangan permukaan air akan menurun dan kemampuannya untuk menopang benda-benda ringan seperti paku payung menjadi berkurang. Ini menyebabkan paku payung jatuh ke dalam air ketika air dipanaskan, karena tidak ada lagi gaya yang cukup kuat untuk membantu menopangnya di permukaan air. Ketika air mengandung surfaktan, paku payung masih mungkin jatuh, tergantung pada jenis dan konsentrasi surfaktan yang ada di dalam air. Surfaktan adalah senyawa kimia yang memiliki kemampuan untuk mengurangi tegangan permukaan air dengan menggunakan interaksi antar molekul air di permukaan. Jika konsentrasi surfaktan dalam air cukup tinggi, maka surfaktan dapat mengurangi tegangan permukaan hingga titik di mana air tidak lagi mendukung benda-benda ringan seperti paku payung di permukaannya. Akibatnya, paku payung akan jatuh ke dalam air. Di permukaan, tarikan molekul ke samping dan ke bawah. Gaya tarik-menarik di atas molekul dapat diabaikan, sehingga gaya total pada permukaan molekul mengarah ke bawah. Akibat dari gaya ke bawah ini adalah partikel-partikel permukaan tertarik ke bawah sehingga diimbangi oleh hambatan kompresi cairan. Molekul-molekul permukaan terkompresi lebih rapat di permukaan, membentuk semacam kulit di permukaan dengan jarak antar molekul yang lebih kecil dibandingkan dengan molekul-molekul di bawahnya. Apa yang menyebabkan tarik-menarik antar molekul air? Saat melihat satu molekul air, kita dapat melihat daya tarik yang sangat kuat antara oksigen dan hidrogen karena muatan yang berlawanan. Hidrogen memiliki muatan parsial positif yang kuat dan oksigen memiliki muatan parsial negatif yang kuat. Daya tarik yang kuat ini terjadi antara banyak molekul air di dekatnya. Muatan parsial yang kuat menghasilkan daya tarik-menarik antar suatu molekul air yang disebut ikatan hidrogen. Nah, itu dulu penjelasan dari kami dan percobaan dari kami mengenai tegangan permukaan air. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.